Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Saya harap antum dan antum dalam kondisi yang sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, meskipun masih dalam proses pembelajaran daring. Tapi saya harap antum dan antum tetap semangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran meskipun harus dari rumah. Baik, sebelumnya marilah kita awali untuk pelajaran bimbel bahasa Inggris pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu teks ya yang ada dalam buku TPS King. Mungkin kalian sudah ada yang punya di rumah, mungkin bisa sekalian dibuka dan kita sama-sama kerjakan ya, dan kita bahas nanti sekalian. Dan meskipun ada jawabannya di buku King-nya, tapi saya harap jawaban itu hanya digunakan ketika kita untuk mengecek jawaban, tapi tidak sebagai referensi utama. Baik, kita langsung mulai saja dari yang teks yang pertama. Silakan bisa dibuka, kalau dibuka di halaman 225. Baik, ini ada 4 pertanyaan, kita akan coba bahas satu persatu. Semoga untuk kali ini kita bisa membahas semua soalnya. Baik, untuk menjawab soal TPS bahasa Inggris seperti biasa kita mulai dari soalnya ya. Jangan dibaca teksnya terlebih dahulu, tapi dari soalnya, supaya kita menghemat waktu dalam mengerjakan soal sehingga lebih cepat untuk menyelesaikan dan beralih ke soal selanjutnya. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada satu bagian yang dikosongi ya, kemudian di titik ada kata herbaceous. Nah, untuk tipe seperti ini, satu kata yang dikosongi ini biasanya hanya menanyakan vocabulary-nya. Berarti kita diminta untuk mencari kata yang tepat untuk mengisi titik-titik yang kosong ini ya. Seperti itu. Jadi tidak harus membaca paragraf pertama, paragraf kedua seperti soal-soal reading comprehension pada biasanya. Baik, langsung kita bahas. Di sini ada opsinya 5 ya. Predominance, predominated, predominating, predominance, and predominantly. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui yang namanya kombinasi kata. Mungkin saya perbesar sedikit. Kombinasi kata atau word combination. Dalam bahasa Inggris itu ada 4 jenis golongan kata. Yang pertama ada noun, atau kata benda. Kemudian ada verb, ini kata kerja. Lalu ada adjective, ini kata sifat. Dan ada adverb, ini kata keterangan. Baik. Nah, biasanya keempat kata ini itu tidak berdiri sendiri, tapi dia dikombinasikan dengan kata lain ya, seperti itu. Biasanya untuk noun, misalnya ada kombinasi yang paling umum ya, yang paling umum adalah kombinasi noun and adjective. Baik, contohnya misalnya the blue ball. Nah, atau saya akan baca the cheap ball ya, atau bola yang murah. Cheap ini adalah adjective ya, ini adjektif. Sedangkan ball ini adalah noun, kata benda. Jadi adjective and noun. Cheap ball ya, atau bola yang harganya murah, itu noun adjektif. Ada juga yang adverb kemudian verb ya. Misalnya ada sing beautifully ya.
menyanyi dengan indah. Menyanyi dengan indah. Nah, pada kata ini, pada kalimat ini itu sing adalah verb, ya. Kemudian beautifully itu adalah adverb. Nah, penyanyi dengan indah. Jadi beautifully atau adverb ini dia menerangkan menyanyinya. Menyanyi dengan apa? Menyanyi dengan indah. Nah, seperti itu. Kalau yang ini cheaper, ya, cheaper atau bola yang murah harganya. Nah, cheap ini dia menerangkan bola yang apa? Bola yang harganya murah. Kalau ini yang menerangkan adalah adverbnya. Ini saya garis bawahi ya. Ini yang menerangkan, yang saya garis bawahi, yang diterangkan, yang tidak saya garis bawah. Cheap for beautifully. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalian pernah ada yang mengatakan DM atau MD ya, menerangkan diterangkan atau diterangkan menerangkan. Ini juga sama dalam bahasa Inggris. Ada juga kombinasi antara adverb dan adjective. Nah, contohnya misalnya extremely useful, atau bahasa Indonesianya sangat berguna. Nah, extremely ini adalah adverb, kemudian useful ini adalah adjective ya. Nah, di sini extremely ini memodifikasi adjective atau dia menerangkan adjective ya, berguna. Seberapa dia berguna? Sangat berguna gitu. Ini bisa saja berguna saja, biasa, atau mungkin tidak berguna, atau mungkin cukup berguna, apa juga sangat berguna. Nah, di sini kita menggunakan kata sangat ya. Extremely useful. Extremely adalah adverb, useful adalah adjective. Jadi kombinasi kata ini itu sesuatu yang umum dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya ya. Biasanya kata yang berakhiran dengan ly seperti ini dia adalah bentuk adverb ya. Ini ada beautifully, extremely itu adverb. Ya, seperti itu ya. Berarti kalau kita lihat objek jawaban, nah ini adalah adverb. Kita golongkan adverb. Nah, prominence biasanya yang ada ens ini, ance seperti ini atau nc kadang-kadang itu adalah noun. Kemudian yang predominating ini biasanya adalah adjective. Kalau predominated id ini dia adalah adjective. Predominant ant seperti ini juga adjective. Nanti kalian akan menemukan banyak sekali bentuk adjektif itu harus dipahami ya kadang-kadang. Jadi adjektif itu ada banyak, tidak hanya ant saja. Itu juga ada ed, ada ing, ada nanti useful seperti ini. Ini juga bentuk adjektif. Seperti itu. Kadang-kadang juga tidak memiliki akhiran sama sekali seperti cheap, ini juga bentuk adjektif. Jadi sangat banyak sekali bentuknya. Ya. Baik. Karena ini adverb ya, adverb, kemudian ini noun, ini adjektif. Kita tinggal mengetahui kata yang pertama. Apa kata yang pertama? Nah, ini herbaceous. Nah, kata yang berakhiran ous ini itu adalah adjektif. Jadi saya tambah sini kata yang berakhiran ous ya adalah adjektif ya. Contohnya misalnya
nervous. Misalnya generous. Misalnya gorgeous. Gorgeous itu cantik ya. Atau misalnya spacious. Spacious itu luas, spacious kita space. Nah, kata yang berakhiran us ini ya, dia adalah adjektif. Nah, termasuk tadi yang di atas herbaceous. Nah, herbaceous. Kalau herbaceous itu yang kalimat kedua ya, tadi kan ada kalimat a dan kalimat b. Oke. Yang pertama dia adalah apa tadi? Bentar, saya kasihkan dulu. Simple text box. Oke. Tadi kombinasinya ini ya. Kalau yang kedua itu adjektif ya. Nah, ini berarti urutannya kebalik ya. Ini berarti verb dulu baru adverb. Verb. Nah, ini kan sama ya. Verb, adverb. Ini juga sama, berarti yang pertama adalah adjektif dulu baru noun. Oke. Adjektif, noun. Verb, adverb. Baik. Oke, seperti ini. Kalau yang terakhir adalah adjektif seperti ini ya. Seperti ini adjektif. Maka yang awal apa? Adverb. Maka di sini isinya adalah adverb. Nah, gitu ya. Kalau misalnya akhirannya herbaceous, titik-titik gitu ya. Titik-titik herbaceous, maka yang pertama adalah adverb. Nah, adverb itu akhirannya adalah li. Nah, sekarang kita kembali ke opsi jawaban. Manakah opsi yang akhirannya li? Predominantly. Nah, ini kan juga adverb. Maka jawabannya yang tepat adalah I atau E ya. Predominantly herbaceous. Nah, ini jawaban yang tepat. Nah, maka opsinya yang tepat adalah E ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu kombinasi kata dalam bahasa Inggris. Baik, bisa dipahami ya. Sekarang kita akan menuju ke nomor yang kedua. Mungkin ini videonya akan agak panjang, nanti akan saya potong kalau ternyata terlalu panjang ya. Ya minimal atau mungkin maksimal 30 menit nanti lah ya satu pertemuan. Yang kedua adalah apa? Kita lihat number 2. Nah ini titik-titik. Terus ini saya copy aja. The Toramiro tree was overexploited by the island wood carvers, and the last specimen died in 1950s. Titik-titik. The species was saved from extinction. Nah ini saya copy, kemudian saya taruh sini. Oke. Baik. Apa yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Nah, ini kalau kita lihat ini adalah conjunction atau kata hubung. Ini conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung ada kata hubung however, moreover, in contrast, for example, consequently gitu ya. However itu adalah tetapi, dia kata hubung yang menunjukkan pertentangan antar kedua kalimat atau klausa. Jadi kata hubung itu atau conjunction itu menghubungkan dua klausa atau dua kalimat. Ya, moreover itu artinya terlebih lagi.
dia menghubungkan apa ya, menambahkan informasi. Ini saya gini aja, oke. Kemudian in contrast itu sebaliknya ini menyatakan apa ya? Menyatakan pertentangan atau bertolak belakang. Tapi sifatnya lebih ekstrim ya, tidak. Jadi kalau however dia pertentangan tapi apa namanya tidak terlalu ekstrim. Misalnya kalau in contrast itu dia sangat ekstrim, bertolak belakang lah ibaratnya. Ini akan kita lihat di contohnya. For example itu adalah contohnya itu exemplify, memberikan contoh. Kemudian yang terakhir consequently itu konsekuensinya. Oke. Ini hubungan sebab akibat. Oke. Jadi kita bahas di sini conjunction ya. Conjunction itu kata hubung yang menghubungkan dua kalimat atau klausa. Apa itu kalimat? Apa itu klausa? Kalimat atau klausa adalah ya gabungan kata yang membentuk fungsi subjek dan predikat. Kalau ada subjek dan predikat berarti dia adalah klausa atau kalimat. Ya, itu namanya klausa. Nah, conjunction itu adalah kata yang menghubungkan dua kalimat atau dua klausa tersebut. Nah, dan harus ada hubungannya. Apakah hubungannya sebab akibat? Apa hubungannya itu menambahkan informasi? Apa hubungannya itu menyatakan ketidaksepakatan antara kalimat satu dan kalimat dua dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua kalimat. Yang pertama adalah tiga sebenarnya. Terminology was overexploited by island wood carvers. Kemudian and, ya, ini namanya kata hubung. And the last local specimen died in 1950s. Karena ini sudah ada kata hubungnya, berarti ini bisa kita skip ya. Karena yang terjadi hanyalah yang menghubungkan antara kalimat ini dan kalimat yang ini. Kalau kita lihat the last local specimen itu adalah subjek. Ini subjek S. Ya, kemudian died ini adalah verb atau kata kerja. Nah, kemudian di sini subjeknya mana? The species. Kemudian was saved, diselamatkan itu adalah verb atau kata kerja. Jadi the local specimen ini adalah subjek kalimat. Kemudian died ini adalah verbnya atau kata kerjanya. Lalu the species was saved itu adalah subjek. Kemudian was saved, the species itu adalah subjek, was saved adalah verbnya. Nah, ini berarti jelas ya, ini adalah dua buah klausa atau dua buah kalimat. Karena ada SV-nya, ada subjek sama verbnya. Nah, untuk mengetahui hubungan antara kedua kalimat, kita lihat adalah kata kerjanya atau verbnya. Nah, ini yang kita lihat. Yang pertama adalah died, ya. Yang kedua adalah was saved atau saved. Oke, the last local specimen died in 1950s ya. Spesimen lokal terakhir itu mati di tahun 1950-an. Kemudian the species itu was saved from extinction, diselamatkan dari kepunahan. Nah, sini ada kata died and saved. Died itu mati, save itu diselamatkan. Berarti kedua kata kerja ini bertentangan. Ya, bertentangan, tapi bukan berkebalikan ya. Kalau berkebalikan berarti bertolak belakang. Ya, bertentangan. Nah, kata hubung yang tepat untuk menyatakan pertentangan apa kok lihat dari sini? Yang A ya, berarti jawabannya adalah however. Gitu. Jadi the last local specimen died in 1950s. However, the species was saved from
extinction. Jadi dua kalimat yang bertentangan itu namanya however. Baik, jawabannya adalah yang A untuk nomor 2. Nah, gitu. Nanti kalau hubungannya sebab akibat berarti yang consequently, kalau hubungannya menambahkan informasi berarti yang moreover gitu ya. Jadi kata kuncinya ada dalam verbnya ini gitu, seperti itu, atau kombinasi antara subjek verbnya juga bisa jadi seperti itu. Baik, itu ya untuk jawaban untuk nomor 2 di latihan yang pertama di buku TPS King. Baik, saya kira itu dulu ya untuk pertemuan pada kali ini. Kita akan lanjutkan kembali dengan pertemuan yang mendatang. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada Pak Isyam, nanti soal akan saya coba bantu untuk menjawab. Baik, saya kira itu. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.